Katanya negara Indonesia mau bersaing sama negara lain. Kalau begini mah bukan bersaing, ini mah besulam. Ketika ringgit menguat, barang-barang Malaysia otomatis lebih mahal di pasar internasional. Yang ada 100 padahal dua-dua ni manager ni mana? Aku ada 12 je. Cakap dengan aku ya. Hebat lah, keren sih, canggih banget. 2025 ini saja, Malaysia berjaya menarik pelaburan yang diluluskan sebanyak 285.2 bilion ringgit. Kau jangan terkejut Singapura nanti kalau kita nak tukar per dolar RM2 nanti. Siapa yang bilang rupiah akan menyaingi ringgit Malaysia? Ringgit sekali lagi memijak rupiah ke dasar jurang, geng. Sedangkan rupiah terbang, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pada musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah mata uang ringgit lagi menaik, geng. Dan katanya barang-barang internasional itu akan terasa mahal untuk negara Malaysia. Hah? Kok bisa? Dan geng, katanya rupiah mau bersaingi sama ringgit Malaysia. Namun buktinya, geng, banyak yang orang-orang Malaysia itu menukar uangnya kepada rupiah untuk liburan ke Indonesia. Karena barang-barang di Indonesia di mata orang Malaysia itu sudah sangat murah sekali, geng. Ya, wah, katanya mau bersaing. Kok malah yang rupiah anjlok, tembus ke jurang nih, geng. Bukan tembus ke langit. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya sajikan video bagi kalian para pemirsa semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Apa benda? Silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ringgit lagi naik, tenang dulu. Liburan ke Malaysia tuh masih tetap bisa hemat banget asal kamu tahu caranya. Malaysia itu adalah negara yang super ramah turis. Transportasinya juga rapi, makanannya murah, kotanya aman dan modern. Meskipun ringgit lagi naik, tapi value-nya masih tetap juara kok. Dari Bandara KLIA, hindari KLIA Express. Kalau kamu mau hemat, kamu pakai bus atau naik Putrajaya Airline ke KL Central, murah tapi tetap nyaman. Selanjutnya, tinggal jalan pakai MRT atau LRT. Transportasi umum di Malaysia tuh bersih, cepat, nyambung ke banyak tempat. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Buat makan, jangan masuk ke resto fancy di mall besar. Coba kedai mamak, roti canai, nasi lemak, atau teh tarik. Semuanya enak dan ramah banget di kantong. Sekali makan bisa cuma 3 ringgit atau 6 ringgit. Kalau kamu mau hemat tapi strategis, cari hotel atau hostel di area Bukit Bintang, Chowkit, atau Pasar Seni. Dekat ke transportasi umum, dekat dengan tempat makan, sama dekat dengan tempat wisata spot gratis. Malaysia juga punya banyak spot gratis kayak KLCC Park, River of Life, Batu Cave, atau Dataran Merdeka. Kalau kamu mau hemat, kamu bisa tukar ringgit bertahap biar kamu nggak kaget sama kursnya, dan pakai kartu Touch and Go biar banyak cashback atau diskon restoran di mall. Nah, kamu bisa tetap ke Malaysia kan meskipun ringgit lagi naik. Gimana? Kalian ada rencana ke sini? Share pengalaman kalian di komen. Gila, ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah untuk liburan ke Indonesia. Katanya negara Indonesia mau bersaing sama negara lain. Kalau begini mah bukan bersaing, ini mah besulam. Kalau nilai tukar mata uang Indonesia rendah, gimana mau bersaing ini? Ya deh, bingung gua. Ini kebanyakan ngurusin MBG sih. Ya ilah, medet banget loh. Solusinya bagaimana kalau udah begini? Berak, sekebon, cebok, sendok. Hehe, medet banget loh. Ketika ringgit menguat, barang-barang Malaysia otomatis lebih mahal di pasar internasional. Secara teori ekonomi, negara tetangga dengan mata uang yang lebih lemah jadi punya keunggulan harga. Kalau kita bicara kompetisi langsung antara Indonesia dan Malaysia, terutama di sektor CPU, Bukan maka gitu apresiasi konsepnya, ringgit Pak. membuat Indonesia jadi lebih kompetitif. Bayangkan dua pedagang sate di pasar yang sama, tiba-tiba pedagang sebelah menaikkan harga karena biaya operasionalnya naik. Maka konsumen otomatis akan melirik warung kita. Itu yang terjadi ketika ringgit lebih perkasa terhadap rupiah. Bukan gitu konsepnya. Ada 40 je tu 10. Yang ada 100 padahal dua-dua ni manager ni mana? Aku ada 12 je.
Cakap dengan kuya. Mak satu. Kau manager kau tahu tak? Kau manager. Aku ni eksekutif tahu. Itu duit Akil dengan Anis bayar makan dia. Dah. 83. Tak ada balance kan? Dah ambil. Akil kata ambil. Tahu. Dah lah. Heran deh geng dengan uang. Ini aku. Aku nak licin sebenarnya ayah kuya. Tak aku ambil duit kau. Heran deh dengan uang Indonesia geng ya. Kok banyak betul. Uang Okey. Malaysia. Kenapa nih? Iya ada tulisannya. Nama aku Nama duit. aku duit. Aku hanya Aku hanya salah kertas tapi suatu dunia inginkan angka. Malaysia boleh berubah karena aku. Banyak kata-katanya. Betul ke geng? Ringgit Malaysia ada tulisan sedetail ini geng. Bahkan sampai kecil banget itu. Iya. Aku dijadikan ukuran untuk wah Canggih banget. canggih banget katanya geng. Oh masih ada lagi. Oh masih. Aku kan apa? Wah. Wah, Hebat lah. Keren sih. Iya Canggih sih. banget. canggih banget Masih ya. ada lagi. Oh masih. Kebanyakan orang sanggup terjadinya Kok bisa ya? Canggih banget. tidak karena mereka sekedar mengaku dari Sampai kecil. kata-kata Wah, tulisannya yang paling kecil. betul ke sedetail ini geng? Wah, betul ke sedetail ini geng? Canggih banget sih. Uang Malaysia. Apa kata YouTuber tadi geng? Canggih banget uang Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Dan orang-orang Malaysia saat ke Indonesia itu bingung geng. Hitungnya kayak gimana ini. Kok beribu-ribu? Kok beratus-ratus ribu? Pantas saja ya geng ya. Bila orang Malaysia liburan ke Indonesia itu bilang mereka akan kalau ke Indonesia akan menjadi seorang sultan ataupun menjadi seorang paling kaya. Karena mata uang Indonesia itu berjuta-juta dan beratus-ratus ribu dan berpuluh-puluh ribu. Kayak gitu ya geng ya. Nah lihat sini geng. Pertanyaan ikinya cuma satu geng kayak gitu ya geng ya. Betul ke uang tadi tuh macam itu di Malaysia geng? Ikinya baru perasan loh. Kan ikinya dulu sering juga megang uang namun tidak mengecek sedetail ini. Setelah YouTuber tadi melihatnya, kok sedetail ini ya geng ya? Betul ke uang Malaysia kayak gitu geng? Apakah ini hanya merupakan apa namanya video-video untuk menyadarkan orang kayak gitu geng? Apakah betul? Kalau betul silahkan komen, nanti ikinya akan cek sendiri geng mata uangnya kayak gitu ya geng ya, apakah betul atau tidak. Nah geng, lihat sendiri katanya rupiah mau bersaing dengan ringgit Malaysia, namun buktinya lihat sendiri seperti apa ringgit masih kokoh sedangkan rupiah terjun, bukan terjun apa geng, terjun ke jurang. Oke geng, kenapa sih alasannya kok Malaysia lebih kokoh jauh daripada rupiah? Nah ini alasannya geng, kita simak-simak dulu bersama-sama. Let's go. Baru saja dapat angka rasmi dan prestasinya memang luar biasa. Okey. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025 ini sahaja, Malaysia berjaya menarik pelaburan yang diluluskan sebanyak 285.2 bilion ringgit. Ini adalah peningkatan 13.2% berbanding dengan tahun lepas. Maknanya, keyakinan pelabur dari seluruh dunia terhadap Malaysia, terhadap ekonomi kita dan terhadap kestabilan politik di bawah kerajaan Madani semakin teguh. Kita lihat banyak negara lain bergelut dengan masalah ekonomi, tapi Malaysia kita terus bergerak ke hadapan. Wah. Ini menunjukkan strategi ekonomi kita terutamanya melalui NIMP 2030 betul-betul menjadi. Apa maksud 285.2 bilion ringgit ini untuk anda? Pertama, lebih 150,000 peluang pekerjaan baru untuk anak-anak kita. Kedua, peralihan kepada pekerjaan dan industri yang berteknologi tinggi dan bergaji yang lebih baik. Ada yang tanya, dari berbilion-bilion pelaburan diluluskan ini, berapa peratus saja yang direalisasikan?
Setakat September 2025, 85% pelaburan diluluskan telah pun direalisasikan. Ya, tinggi tak? Mengapa bukan 100%? Bukan kilang ni bukan macam bina reban ayam. Lepas dapat kelulusan, kena beli tanah, bina kilang, beli jentera, pasang jentera, bukannya boleh siap sekedip mata. Biasanya akan ambil masa sehingga 24 bulan sebelum kilang dapat beroperasi. Jadi, mari kita teruskan momentum ini. Kekalkan fokus, terus bekerja keras dan kita buktikan Malaysia mampu menjadi kuasa ekonomi global yang disegani. Sekarang ni lagi-lagi aku sembang untuk dalam gambar ni. Korang faham tak apa ni? Kalau korang faham, ini adalah mata wang dunia. Kalau korang lihat apa tu? The 20 most influential currency 2025. Tahu tak dalam bahasa Melayu je? Aku pun bahasa Inggeris aku tak apa-apa nak faham sangat, tapi okey lah. Ini ada boleh katakan pengaruh 20, boleh kata top 20 lah. Mau cakap currency, mau cakap 2025 lah kan, yang paling berpengaruh lah dekat dunia sekarang ni. Of course, nombor 1 dolar guys ya. Memang dolar memang US padu lah kan. Nombor 2 euro. Nombor pound sterling. Pound ni UK guys ya. England lah boleh katakan. Lepas tu yen, Japanese, Chinese, renminbi. Renminbi ya nama ya. Lepas tu Canadian dollar, Hong Kong dollar, Australian dollar, semua dolar. Lepas tu Swiss franc 0.96%. Tapi ya, kalau korang tengok Polish zloty 74%. Lepas tu krone 39%. Danish krone 39%. Tapi ya, Malaysia guys ya, berada dalam top 20 guys ya. Kaya juga Malaysia. Tapi Thai baht 26%. Kita beza 5% je dengan Thai baht ya. Tapi ringgit kita 21%. Okey tu guys ya, fight ya. Tapi ya, dolar 49%. Padu siut. Kita pun tengah kukuh sekarang ni. Kita pun dengan Singapore dolar pun beza dalam nak masuk RM2 tak salah. Aku tahu guys. Tapi kau jangan terkejut Singapura nanti kalau kita nak tukar per dolar RM2 nanti. Tak tahu lah guys, korang komen. Siapa yang bilang rupiah akan menyaingi ringgit Malaysia? Ringgit sekali lagi memijak rupiah ke dasar jurang, geng. Sedangkan rupiah terbang, geng. Kayak gitu, itu faktanya. Kayak gitu ya, geng. Pasal apa nih bang? Pasal apa? Kalian tak dengar ke tadi Ikinya reaction pasal apa tuh? Lihat sendiri, banyak pelabur-pelabur dari seluruh dunia itu masuk ke Malaysia dan menciptakan 18.000 pekerjaan untuk warga Malaysia. Itu di satu titik, di satu negeri. Contohnya di satu provinsi kayak gitu ya gengnya. Kalau di Malaysia banyak provinsi seperti 13 provinsi atau 14 provinsi ya gengnya. Ikinya lupa, mohon maaf kayak gitu ya gengnya. 14 atau 13 kayak gitu lah ya gengnya. Kalau di setiap provinsinya masuk semua satu persatu, nah jadi apa ringgit jangan terkejut tadi kalau nanti dolar ke ringgit RM2 saja penukaran. Gimana nih geng, kok bisa sampai RM2 dolar ke ringgit kayak gitu ya gengnya. Wow, berarti ringgit nih makin mengokoh dan makin menguat geng. Kalau menurut Ikinya, menurut statement tadi, kalau barang-barang Malaysia akan jauh lebih mahal daripada di pasaran internasional, ya enggak juga kayak gitu ya geng. Malahan enak buat rakyat Malaysia kalau ringgit barang-barang lebih mahal internasional di Malaysia, barang-barangan Malaysia kayak gitu ya geng ya. Ya apa namanya, Malaysia tinggal beli impor daripada Indonesia kayak gitu juga, bisa jadi juga. Dan itulah geng beberapa video yang Akinya sajikan buat kalian. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Mohon maaf bila tersilap kata, tersilap reaction dan Ikinya tidak memuaskan hati kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.